cepat. Hei, tunggu aku. Wah, kau bawa apa hari ini? Jadul! Tinggi! Kita adalah sahabat selamanya! Jadul selalu di kelas yang sama seperti ini. Bukanlah kebetulan. Itu adalah takdir kita. Anak-anak, maaf merusak pesta ya. Tapi apa bisa duduk sekarang? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, guru. Senang sekali menjadi guru kalian untuk setahun ke depan. Ayo kita bersenang-senang dan belajar dengan giat bersama-sama. Setuju anak-anak? Baik. Jadi, dengan semangat yang baru, ayo kita atur tempat duduk. Selama ini kalian duduk dengan orang yang selalu denganmu. Ibu akan memberimu kesempatan dengan orang yang baru. Kalian mau? Bagaimana Ya, baiklah, tenang anak-anak. Ayo kita jadikan semester ini sebagai kesempatan untuk saling dekat satu sama lain. Semua yang bernomor ganjil, maju ke depan dan ambil selembar kertas. Nah, kalian menemukan nama teman sebangku kalian yang baru. Jadul. Jangan khawatir, Minji. Ingat, ketika kemarin kita buang angin pada saat yang bersamaan. Kita memang ditakdirkan bersama-sama. Tidak ada yang bisa memilih namamu selain aku. Apaan ini? Guru, ini tidak adil. Kenapa nomor ganjil yang memilih? Nomor genap juga harus memilih. Pasangan pertama sudah ditentukan. Sekarang duduk di baris keempat lajur ketiga, sayang. Hei, kenapa kau menarik meja sedekat ini? Aku menari balet. Aku merasa lebih nyaman jika duduk lurus. Tapi kalau aku tidak. Bukankah lebih mudah untuk membungkuk dan tidur kalau mejanya lebih dekat? Kau ini. Anhui, Jadul. Apa aku keliru? Hei, kenapa kau memakai penghapusku? Aku pikir ini punyaku. Aku baru membeli penghapus ini, kau tahu? Teman itu seharusnya berbagi. Apa masalahnya? Kau bukan temanku. Anhui. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak suka. Kasih temanku. Aku mau yang baru. Kau melakukan semuanya, kan? Kau bau keringat. Aku tidak suka. Itu jarum tajam. Kau tidak ingin melukaiku dengan itu, kan? Kenapa kau selalu bicara omong kosong? Dasar kau ini. Sudah sana, Jadul. Kau bau. Aku bau. Ya, baiklah. Aku akan mengelapnya seperti ini. Hei, ini benar-benar bagus ya. Astaga, Jadul. Apa kau tahu itu benang jenis apa? Apa? Kau mau bilang kalau harganya mahal? Ya sudah. Kalau begitu, ini ambil. Asin sekali. Jadul, kau tidak apa-apa. Jadul. Hari ini sehari terasa seperti setahun. Berapa lama lagi liburan tiba? 300 tahun. Jadul, jangan begitu.
Kenapa aku tidak berusaha berteman dengan Anhui kali ini? Kenapa kau bicara seperti itu? Apa kau tidak tahu orang seperti apa dia? Tentu saja, dia memang dingin dan sangat tidak cocok denganmu. Tidak perlu diperhalus. Dia itu adalah orang yang sangat egois. Tugas tahun ini akan sangat menyenangkan anak-anak. Tanamlah pohon dengan rekanmu sebangku dan rawat sepanjang tahun tanaman itu ya. Baik. Ini terlalu kejam. Hei, Anhui, jangan duduk saja. Ayo bantu aku. Maaf ya, tidak bisa. Aku alergi sinar matahari. Aku harus tetap berada di tempat teduh. Hei, apa kau tidak dengar? Rekan harus melakukannya bersama-sama. Kalau kau yang menggali tanahnya, aku akan menanam pohonnya. Aku tidak percaya dia itu rekanku. Wah, ada ulat raksasa. Tunggu, aku punya ide. Salah jalan ya? Bagus, lurus ke arah sana. Apa ini? Anhui, Anhui, kau tidak apa-apa? Iya. Bu Guru, Ah, apa Anhui tidak apa-apa? Kau sengaja melakukannya, benar kan? Apa? Kau sengaja melakukannya kan? Ya ampun, kau itu kan jatuh sendiri. Dasar pembohong! Ini. hentikan kalian berdua! Sekarang tulis surat kepada satu sama lain di kertas ini. Kalian harus menulis hanya kebaikan yang kalian lihat satu sama lain. Ayo. Apa? Kertasnya terlalu besar, Bu Guru. Kertas catatan kecil saja sudah cukup. Ibu tidak mengatakan kalian harus menyelesaikannya. Ibu memberi waktu sebulan untuk menyelesaikannya. Jika kalian tidak menemukan apapun untuk dicatat, maka ibu akan mengganti pasangan kalian. Apa? Yang benar! Tapi kalian harus benar-benar berusaha mencari kebaikan satu sama lain. Baiklah. Jadi, sudah berapa banyak kau sudah menulis surat itu? Apa? Suratku? Minji, dari dulu kau itu memang selalu baik pada semua orang. Menurutmu, aku mau kehilangan kesempatan untuk mengganti pasangan. Aku hanya perlu bertahan beberapa hari lagi. Tapi, jika memang ada yang baik, kau tetap harus menuliskannya. Tentu saja aku tahu. Tapi, aku tidak menemukan kebaikan dalam dirinya. Lama ya menunggu aku. Wah, kau mengerjakannya dengan bagus. Kelihatan cantik sekali. Milikmu jauh lebih bagus. Kelihatan lebih indah. Aku tidak tahan padanya. Ayo Minji, kita cepat pergi. Anhui, apa kau mau mengirimkan topi lagi? Kali ini kau bakal membuat lebih banyak. Pak, Hyunjongku hanya bisa buat 3 buah, tapi aku bisa buat 6. Ini ada surat dari Afrika yang sudah mengucapkan terima kasih atas hadiahmu. Apa? Afrika? Sepertinya Anhui mengikuti program menyelamatkan anak-anak itu. Apa itu selamatkan anak-anak? Kau belum dengar ya, Jadu? Namanya selamatkan anak-anak. Caranya adalah mengirim topi wol untuk menyelamatkan bayi-bayi yang baru lahir di Afrika. Itu tidak masuk akal. Untuk apa mengirim topi wol ke Afrika yang panas? Begini ya,
ada perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam di Afrika. Jadi banyak bayi yang baru lahir meninggal. Dan topi wol mencegah terjadinya hal itu. Aku juga pernah melakukannya. Tapi sayangnya, aku tidak pandai membuat apapun. Benarkah? Selamatkan anak-anak. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Sifat Enhui yang seperti itu. Tunggu dulu. Aku memang tidak pintar. Itu akan dikirim ke Afrika. Dan aku malah merusaknya. Cuacanya cerah sekali ya. Mau beli roti dulu tidak? Sebelum kita masuk ke kelas kita. Maaf, ada yang harus aku lakukan. Kau saja. Tapi kau mau kemana? Ini salah jadu. Andai saja aku bukan pengatur keindahan. Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukan semua ini? Hei, mau apa kau bawa sekop itu? Halo Pak, apa Bapak tahu siapa yang menanam semua bunga ini? Oh, yang ini. Waktu itu kebetulan ada seorang anak yang menanamnya. Aku juga ingin membantu, tapi dia tidak mengizinkanku. Siapa anaknya, Pak? Iya, anaknya itu kira-kira pendek dengan ekor rambut seperti donat. Apa? Pendek dengan ekor rambut seperti donat? Itu seperti jadu. Tidak. Ada banyak anak pendek dengan ekor rambut seperti donat. Maksudku ada di kelas 2. Maksudku di kelas 3. Oh, bukan di angkatan kita. Kenapa tidak ada yang berekor rambut seperti donat ya? Tema tunjukkan dan ceritakan kita adalah menggambarkanmu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sampai sekarang aku pikir begitu. Tapi kau tahu, mungkin saja ada hal-hal baik tentangmu yang aku tidak tahu. Papak Ciong si pelawak, Papak Ciong, aku mohon terima aku jadi muridmu. Pelawak yang keren, aku ingin jadi seorang pelawak. Tahukah kau berapa banyak usahaku untuk menjadi atletis? Aku sudah berusaha keras yang aku bisa. Hei, bagaimana? Nanti aku Itu. Ini aku sudah mengerjakan Ini kalau berikan sekali. Nanti kau kumpulkan ya. Nggak jadi ah. kesulitan. Iya, terima kasih ya. Di sana toko bukunya. Ini edisi paling baru. Coba lihat. Ya, itu baru datang tadi pagi. Sudah beli. Edisi terbaru. Lucu ya. Aku mau membacanya. Aku mau ambil yang ini. Aku membawa kartu hadiahnya. Aku iri sekali. Ibu! Ibu! Jadu, berapa kali harus ibu bilang, keluarkan kotak makan siangmu begitu kau sampai rumah. Itu tidak penting sekarang. Aku sedang buru-buru. Ibu, aku perlu uang saku. Aku mau membeli buku komik yang baru. Uang saku? Kau sudah punya banyak buku, bereskan kamarmu saja. Awas ya kalau masih berantakan. Ibu, mau berikan uang kalau aku lakukan? Iya, benar. Untuk apa ibu memberimu uang untuk membeli komik? Ayolah. Aku benci pada ibu. Benci ibu. Andai saja uang itu jatuh dari langit. Kakak tidak bisa menunggu keberuntungan datang begitu saja, Kak. Memangnya apa maksudmu? Kalau kakak ingin mendapatkan harta, kakak harus berbuat sesuatu agar kakak mendapatkannya. Ya, lalu bagaimana caranya? Tada!
Apa itu? Cerita yang kita akan kirimkan ke acara radio. Ini untuk segmen Rumah Bahagia. Yang benar saja. Oh, kalau mereka memilih ceritamu, mereka akan memberimu hadiah. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ini tidak bisa, tidak bisa. Kita harus bagaimana? Kenapa di dunia ini susah? Kenapa ya menulis cerita itu begitu sulit? Padahal kalau didengarkan mudah sekali. Kak Jadu, bagaimana kalau kita menulis satu cerita sama-sama? Kalau kita nanti yang terpilih, hadiahnya kita bagi 2. 3 bagi 2. Baiklah. Aku hanya perlu 2 kartu untuk membeli apa yang aku perlukan. Baiklah, coba lihat apa yang kita sudah tulis. Kau menulis tentang apa? Apa? Tidak ada yang perlu ditulis tentang keluarga kita. Nanti seluruh negeri akan mendengarkan. Kita ini tidak boleh mengatakan ayah berantakan. Dan kita juga tidak boleh mengatakan ibu kita itu pelit. Lagi pula itu tidak akan dipilih. Kakak tahu tidak, bagaimana kalau sekarang kita menceritakan 3 orang anak dengan ayah keren dan ibu yang anggun? Baiklah, ayo kita tulis itu. Kita tidak punya waktu. Seharusnya sudah mulai. Setelah ini ya, Kak. Ya, itu adalah lagu yang bagus. Dan inilah segmen populer kita. Rumah Bahagia. Ini cerita untuk hari ini. Apa yang sudah kalian dengarkan? Kami mendapatkan banyak sekali cerita untuk minggu ini. Pemenang untuk hari ini adalah Joy. Yuk, itulah dia. Ya ampun. Percuma kita sudah senang. Ada apa? Coba katakan pada ayah sekarang. Ayah, apa ayah bisa memberi kami uang saku? Aku mau. Ayah. Oh, anak-anak, ayah mau, tapi ayah sendiri tidak punya uang, bahkan untuk keadaan darurat. Jadi, tolong maafkan ayah ya. Ayah tidak punya uang. Komik edisi terbaru ini nanti keburu habis. Kak Jadu, kita perlu strategi darurat. Strategi? Semua cerita yang dipilih sejauh ini tidak masuk akal. Benar-benar penuh dengan drama. Kita harus cari sesuatu yang menarik. Iya, karena itulah cerita kita tidak dipilih. Wah, sekarang aku punya ide bagus, Kak. Mimi, kita tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Pepatah mengatakan meniru awal dari kreasi. Ayo kita cari inspirasi dengan ini. Jangan berisik. Hari ini akan terjadi sesuatu yang sangat penting loh. Kalian berdua berhenti bertengkar sekarang juga. Sebenarnya kalian ini bersaudara dari ibu yang berbeda. Dari mana kau tahu itu, sayang? Itu bukan hal yang istimewa. Biarkan kami menikah. Ibu, aku mohon. Perempuan itu adalah ibunya. Maafkan ibu. Ibu adalah ibumu. Matikan saja. Ayo baby, kita baca buku saja ya. Tidak ada TV lagi hari ini ya. Iya, tidak boleh untuk baby. Ayo, ikut aku. Baik. Hai. Baby, sejak kapan kau tahu banyak tentang drama? Sungguh? Apa kau tahu apa yang akan mereka katakan berikutnya? Entahlah, aku selalu menontonnya bersama ibu. Dan suatu hari aku tahu begitu saja. Kalau begitu, jika kita gabungkan apa yang kau tahu, kita bisa membuat cerita yang luar biasa. Benar kan?
cerita. Maksudku, cerita yang sangat menyenangkan. Baby, ayo sekarang kita mulai perlahan-lahan dari awal. Pada zaman dahulu, di sebuah desa ada 3 orang Lalu kakak apa yang beradik. terjadi? Bagaimana dengan ibunya? Ibu tiri tua kejam yang merundung mereka. Lalu anak-anak itu lalu menjadi bahagia. Bagaimana dengan tokoh jahatnya? Ibu tiri Baby, jahat kau itu benar-benar dihukum. pandai. Ya ampun, Baby, kau itu memang malaikat yang baik. Aku gugup sekali. Sekarang adalah waktunya untuk segmen Rumah Bahagia, di mana pemenangnya mendapatkan hadiah. Inilah pilihan untuk hari ini. Membaca cerita ini membuat hatiku sedih dan membuatku terharu sekali. Aku jadi menangis karena benar-benar menyentuh hatiku. Hari ini cerita dari Coy Jadu yang mengirimkan cerita. Kami adalah 3 orang kakak beradik. Kami 3 orang kakak Ayo beradik. kita diam dan kita dengarkan. Sebenarnya, keluarga kami mempunyai cerita yang agak luar biasa. Di luar, kami terlihat seperti keluarga yang bahagia. Tapi, bukan itu yang sebenarnya. Itu karena ibu tiri kami yang menakutkan. Biasanya, ibu tiri baik kepada kami. Tapi jika ayah tidak ada di rumah, dia sangat berubah. Dia menyuruh kami melakukan semua pekerjaan dan selalu memarahi kami. Kami ingin memberitahu hal ini kepada ayah, tapi kami tidak mau membuatnya merasa sedih. Jadi kami menyembunyikannya. Kuharap suatu hari nanti aku bisa bahagia. Jadu, aku bisa merasakan rasa sayangmu kepada ayah dan saudara-saudaramu juga. Jangan putus asa dan bertahanlah. Aku akan mengirimkan hadiah padamu untuk pemenang hari ini. Apa yang kalian sedang lakukan? Ibu, kapan Ibu? Ibu, apa Ibu mendengarkan radio? Iya, ibu dengar. Ya ampun, kalian ini menganggap ibu yang buruk. Ibu kasihan pada anak-anak itu. Kalian berdua itu sangat beruntung. Ada anak-anak di luar sana yang tidak putus asa walaupun punya ibu seperti itu, Nak. Aku rasa Ibu tidak mendengar namaku. Hampir saja. Iya, hampir saja. Aku mendengar semua di radio. Baby, begini. Ibu! Ini? Iya. Kalian, ibu belum pernah melihat ini. Dari mana mendapatkannya? Kami tapi tidak pesan apa-apa. Ini adalah hadiah dari seluruh negeri. Apa hadiah? Pasti salah alamat ya. Kami Ini tidak. adalah anak-anak yang baik sekali. Berbaik hatilah kepada mereka. Maksudnya? Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Kau pasti Jadu ya? Oh iya, aku juga sempat mendengar ceritamu itu, Jadu. Ayo, silakan. Mari. Ayo. Yang ini bagus. Ya. Mau yang mana? Ini segar-segar. Ya boleh. Tolong ya satu balok tahu. Tidak. Aku tidak menyangka kau sejahat itu. Aku tidak mau menjual tahu padamu. Jahat? Maksudnya kami mendengar semua di radio. Jadu, kau pasti sangat menderita mempunyai ibu seperti itu ya. Ibu Jadu, suatu saat nanti kau pasti dihukum atas dosa-dosamu. Apa yang anak-anak ini lakukan padamu? Bawa ini dan bagikan pada saudara-saudaramu. Jadu, kau boleh datang kapan saja kalau kau lapar ya. Jadu, jelaskan apa yang terjadi. Begini. Itu dia. Benar-benar ibu yang jahat. Tidak. Ibuku itu bukan ibu yang jahat. Dia ibu yang baik. Tolong dengarkan aku dulu.
Kami sudah mendengar semuanya di radio. Ibu kau itu tidak boleh menjadi orang yang jahat. Siapa itu? Jangan lukai ibuku. Cerita itu semua yang karangan. Aku cuma menginginkan hadiahnya. Maafkan aku. Kau ini! Ayo pulang. Ya Ini sebenarnya apa yang terjadi ya? jam sekali. Apa ini cuma keisengan anak-anak? Ibunya ya, anak-anak sekarang memang gitu. Maafkan aku. Sudah selesai belum? Lanjutkan cuci piring kotor dan cuci pakaian kotor. Lanjutkan masak ya. Ibu, aku bahkan belum mengerjakan PR-ku. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Memangnya siapa kau ini? Siapa ibumu? Ayolah. Aku tidak punya anak perempuan. Oh, Ibu. Sedang apa kalian? Masih banyak yang harus dikerjakan. Cepat kerjakan. Ibu, kami minta maaf. Pelatih cabugan akan kesini. Yeah! Aku harus perlihatkan penampilan yang keren. Aku harus berhasil diet. Bukankah para ibu keterlaluan? Privasi itu harus dijaga. Baiklah, kalau begitu kami punya caranya. Saat ini kami benar-benar lapar. Kami bukan orang jahat. Kami hanya ingin kau membagi uang sakumu. Aku tidak punya uang. Aku serius. Hei, kami ini sudah bersikap baik ya. Cepat periksa sakunya. Kau dalam masalah kalau kami menemukan uangmu. Siapa itu? Kau akan rasakan akibatnya. Apa? Kau cuma anak perempuan. Apa kau melempar ini tadi? Jangan ikut campur yang bukan urusanmu. Oh, polisi di sebelah sini. Aku akan mencarimu. Kau akan merasakan akibatnya. Pak, sebelah sini. Ayo cepat. Daging. Terima kasih ya, Jadu. Kau sudah menyelamatkan aku. Aku tidak tahu kenapa ibu tidak mengizinkanku beli ini. Hahaha, rasakan ya. Kau awas ya. Sudah kubilang kan, kau akan merasakan akibatnya. Jaga sikapmu, kau mengerti? Jadu, kau baik-baik saja? Tidak, aku tidak baik-baik saja. Apa kau terluka? Tidak, bukan aku. Tapi es krimku. Aku benar-benar minta maaf, Jadu. Semua karena aku. Aku memang tidak berguna. Maaf ya. Oh? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hai teman-teman, selamat pagi. Wah, apa yang kalian lakukan di... Jadu, kurasa ini perbuatan anak kelas 6. Iya, aku memang melihat anak kelas 6 meninggalkan kelas kita beberapa saat yang lalu, Jadu. Apa yang harus kita lakukan? Ini pasti perbuatan mereka lagi. Apa? Maksudmu kau tahu siapa yang melakukan ini? Begini. Ya, rupanya aku tidak menganggap mereka serius. Jadu. Wah, seharusnya kau melihatnya terjatuh. Benar-benar memuaskan. Wajahnya itu berlumuran es krim. Benar-benar lucu. Aku sudah mencoret mejanya persis seperti yang kau katakan itu. Tetapi apa kita tidak terlalu berlebihan? Kalian, aku minta maaf. Tolong maafkan aku sekarang.
Dia menyerah lebih cepat dari yang kukira. Apalagi yang bisa dilakukan anak kelas 3 memangnya. Hei teman-teman, kalian mau lagi? Ini permintaan maafku. Tidak, kau tidak perlu melakukan itu. Itu kan isinya telur. Aku memang mulai merasa lapar. Ya, ini tambahannya. Sekarang selamat tinggal. Akan aku tunjukkan padanya. Biar aku bantu bawa, Jadu. Tidak apa-apa, aku kuat. Tapi itu semua karena kau membantuku sehingga mereka mengganggumu juga. Aku juga ingin membantumu, Jadu. Ayolah, kita ini kan teman. Mereka itu memang jahat. Tidak akan aku biarkan mereka begitu saja. Kau benar-benar atletis. Beginilah caramu menyelamatkan aku kemarin. Kau hebat, Jadu. Ya, jadi kau tidak usah khawatir. Jadu, bukankah itu sepatumu? Bau yang tidak terlupakan ini pasti milikmu. Iya, terima kasih, Dalki. Tapi entah kenapa ada di sini. Pasti perbuatan anak kelas 6 itu. Dasar mereka pengecut. Tidak akan aku biarkan mereka melakukan ini. Itu cuma sepatu tua. Tidak apa meskipun hilang. Tapi kita kan sudah menemukannya, jadi tidak apa-apa. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Terima kasih, Dalgi. Itu bukan apa-apa. Aku sudah periksa seperti yang kau katakan. Namanya adalah Choi Jadu. Dan dia... Dan apa? Sepatumu itu bebas. Sepatumu hilang lagi. Apa? Apa tidak seharusnya kita beritahu guru saja? Iya, jangan biarkan ini terjadi. Aku akan beritahu ibu guru sekarang juga. Semuanya tenanglah. Jangan beritahu bu guru. Harga diriku dipertaruhkan. Biar aku sendiri yang membereskan masalah ini. Dadah. Sampai bertemu besok. Oh, ayo coba anak kecil, ayo. Apa aku benar-benar boleh memakannya? Tentu saja. Rasakan, nakal sekarang. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sudah memeriksamu, tahu? Kami tahu kau pasti mudah tergoda oleh makanan, kan? Sekarang kau akan mulai merasakan sakit. Selain kedelai berusia 3 tahun, kau pasti akan merasakannya sekarang juga. Selamat tinggal anak kecil. Sedikit selai kedelai tidak akan membuatku merasa. Aduh, siapa bilang sedikit? 1 ember penuh. Hampir saja. Hei anak kecil, apa kau sudah kapok sekarang? Kau akan merasakan akibatnya. Tapi bagaimana aku bisa merasakannya? Kau ingin memberitahu ibumu? Silakan saja. Nanti temanmu juga akan merasakan akibatnya. Jadu, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Apa perbuatan mereka lagi? Jadu, ayo kita beritahu guru saja. Tidak, jangan beritahu. Orang dewasa tidak boleh tahu. Kenapa tidak? Apakah karena aku?
Begini, Dalgi. Apa kau menyembunyikannya karena mereka akan menggangguku juga? Tidak aku biarkan kau terus diganggu mereka karena aku Jadu. Dalgi, aku benar-benar tidak apa-apa. Sekali lagi saja, biarkan aku yang membereskan ini. Sebentar lagi akan berakhir. Jadu, terima kasih. Dan aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan menemukan sepatumu, Jadu. Akan aku buat mereka merasakan akibatnya. Tapi bagaimana caranya? Ah iya, itu dia. Ayo kita ulangi lagi rencananya. Ketika mereka datang ke sekolah dan berjalan di atas lubang, aku akan melepaskan tongkat pancing ini. Ayo cepat ke sini pengecut. Oh, ada apa? Ini adalah momen yang penting. Aku harus melepaskan ini. Jadu! Oh, Sepatumu di sini. Aku menemukannya. Aku temukan di sungai. apa? Jadu. Jadu, ini terlalu berbahaya. Tidak baik kau menggali lubang di taman bermain. Aku minta maaf. Maaf, Bu. Jangan marah pada Jadu. Semua ini salahku, Bu. Apa maksudmu, Dalgi? Sebenarnya Jadu menyelamatkan aku karena aku diganggu oleh anak-anak yang lebih besar. Dan sekarang anak-anak itu malah mengganggu Jadu. Iya, mereka bahkan membuatnya tersandung dan jatuh. Mereka juga mencoret-coret mejanya. Mereka menyiramnya dengan seember air dan membuatnya basah kuyup. Apa? Kenapa baru sekarang kalian memberitahu ibu? Karena Jadu ingin melindungiku, Bu. Dia takut memberitahu orang dewasa akan membuat mereka menggangguku juga. Itu mereka, Bu. Apa? Hei, kalian berhenti. Dan mereka juga selalu mencuri sepatu Jadu. Apa yang dikatakan Dalgi benar? Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kau dalam masalah besar. Kami tidak pernah menyentuh sepatunya. Mereka berbohong, Bu. Mereka yang melakukannya. Tidak, bukan kami. Iya, kami sungguh-sungguh tidak menyentuh sepatunya. Kalian dihukum membersihkan sampai kau mengatakan yang sebenarnya. Orang tua kalian harus datang. Jadu, kau harus memberitahu ibu soal ini. Panggil ibumu juga. Jangan! Ibu tidak boleh memberitahu ibuku. Ah? Kenapa? Sepatu itu sebenarnya aku pelakunya. Apa? Kenapa? Ibuku tidak mau membelikan aku sepatu yang baru. Jadi satu-satunya cara adalah kalau sepatu itu hilang. Tadinya aku membuang sepatu itu ke tempat sampah. Tapi itu gagal. Tolong pergilah yang jauh. Jauh ke laut. Maksudku ke negeri Jepang. Dadah. Jatuh. Ibuku akan sangat marah kalau tahu aku yang membuangnya. Jadi tolong jangan beritahu padanya ya, Bu Guru. Dalgi, tolong maafkan aku ya. Kau sudah susah payah mencarinya untukku. Apa kau marah? Oh, ini. Wah, ada wajahku. Aku harap kau menyukai sepatu itu, Jadu. Sekarang terlihat lebih baik, bukan? Dalgi, aku sangat menyukainya. Ini bahkan lebih bagus daripada sepatu yang baru. Ya ampun, sungguh.
Oh, Ibu. Ibu baru membelikanmu yang baru, tapi ibu rasa sudah tidak perlu. Iya, Bu. Ini sepatu yang paling bagus. Bagaimana kau sudah mengerjakan PR-nya belum? Mana bagaimana? Wah, iya. Kau lupa lagi kan? Minji, ayo ayo kita kita bermain sama-sama sebelum ya. pulang. Doldol, mau ikut? Ya, aku harus les taekwondo sekarang. Ah, jemputan sudah datang. Sampai besok. Jadu, maaf ya. Hari ini aku ada les piano. Dadah. Aku mau les balet. Jadu, selamat senang-senang main sendirian di taman ya. Ayolah. Songhun, apa kau mau ikut? Tuan muda, aku akan mengantarmu les matematika. Boleh aku bolos hari ini? Aku ingin main bersama Jadu. Iya, tapi ibumu nanti cemas. Maaf Jadu. Ya ampun, tinggal aku sendirian. Ibu, aku juga mau ikut les. Kau ini bicara apa tiba-tiba? Aku juga ingin ikut les. Semua orang pergi sepulang sekolah, jadi aku tidak punya teman bermain. Karena itulah ibu memberimu hadiah paling berharga di dunia. Hadiah? Teman terdekatmu dalam hidup. Adik-adikku. Songhun, apa semalam kau tidak tidur? Kenapa kau tidur di kelas? Begini, aku punya banyak PR dari tempat les. Apa? Kau mengerjakan PR dari tempat les? Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai. Songhun, tolong kau ikut ibu dulu. Baiklah. Aku tahu itu akan terjadi pada Songhun. Kenapa? Dia ikut 3-4 les tiap hari. Apa? 3-4 les tiap hari? Berenang, piano, golf, anggar, matematika, seni, membaca. Apalagi ya? Aku cuma ikut taekwondo dan matematika, dan itu membuat berat badanku turun karena kelelahan. Aku rasa sama sekali tidak. Maksudku itu memang melelahkan. Songhun, apa kau terkena masalah? Tidak apa-apa. Hidupmu! Dadah! Apa kau mau pergi les lagi? Tadi hidungmu mimisan karena kau lelah. Apa kau tidak bisa tidak ikut saja hari ini? Tuan muda, Apa ini berarti Songhun tidak perlu pergi hari ini? kita akan mulai dengan pemahaman bacaan hari ini. Maaf, Pak. Boleh aku bermain dengan Songhun di taman sebentar saja? Waktunya untuk... Songhun tadi mimisan di sekolah karena dia kurang tidur karena semua PR-nya. Apa? Mimisan? Kenapa Tuan muda tidak memberitahuku? Tapi aku tidak mau membuat ibu jadi cemas. Lihat kan? Jadi biarkan kami bermain sebentar saja, Pak. Baiklah, kalau begitu 30 menit saja. Apa kau sudah bertanya pada ibumu? Tentu saja sudah, tapi ibu bilang tidak.
Aku tidak bisa membuatnya mengerti. Kenapa tidak? Dia bilang ini demi kebaikanku sendiri. Terus terang, aku agak iri. Bukankah menyenangkan ikut les? Kau tidak bosan merasa sendirian? Aku malah iri pada kebebasanmu. Apa ada cara untuk bergantian? Kita sudah membaca tentang mitologi Yunani dan Romawi hari ini. Bagaimana kalau sekarang kita bertukar pendapat? Seonghun, apa kau baik-baik saja? Aku flu berat. Ya ampun, kalau begitu sekarang minum dulu ya. Seonghun, apa kau banyak berlatih? Apa itu? Apa kau memakai topeng? Aku rasa aku lebih berkonsentrasi dengan ini. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Ada apa dengan suaramu hari ini, Seonghun? Aku flu. Apa? Flu? Pulanglah dan istirahat saja hari ini. Tidak, aku mau meneruskan. Berhenti! Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Ada apa, Bu? Bukankah sekarang aku sudah terbiasa? Tidak, telingaku. Jaehyun, Hadir. Songhun, Hadir. kenapa kau ini sudah memakai topeng, Seonghun? Apa kau tidak sabar ingin memulai? Ayolah, tidak sabar begitu. Hei, jangan menggoda temanmu. Baiklah, fokus ya. Ayo kita mulai. Baik, bersiap. Mulai. Berhenti. Hei, apa masalahmu? Itu curang. Kau bukan Songhun. Lalu kau siapa? Aku temannya Songhun. Wow! Hai Jadu, sudah selesai? Iya. Apa kau bersenang-senang? Oh iya, aku agak bosan sendirian, tapi menyenangkan. Aku tidak ingin les hari ini. Terima kasih, Jadu. Kurasa sekarang aku bisa senang-senang. Dan aku tidak ikut les matematika. Menyenangkan, bukan? Begini, Songhun. Ada masalah kecil. Seonghun, kenapa kau meminta teman-temanmu untuk ikut les untukmu? Aku sudah lelah, Ibu. Seonghun, apa kau tidak mengerti kenapa ibu melakukan ini? Ibu juga tidak mengerti perasaanku dan aku capek. Tuan muda. Aku ingin latihan lagi. Baiklah, aku akan tanya pada ibu sekali lagi. Kita ini tidak punya cukup uang untuk les. Kenapa tiba-tiba ingin les? Sepertinya Jadu itu iri pada teman-teman yang ikut les di sekolah. Jadi dia itu pergi dari rumah malam-malam begini? Iya, tadi saya memarahinya dan... Jadu, apa kau tahu kira-kira di mana dia? Aku tidak tahu. Mungkin... Tunggu di sini.
Songhun! Nurungi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak suka les dan aku juga marah pada ibu. Kau tidak perlu mencemaskan semua ini. Aku hanya iri, tenanglah. Songhun! Oh, Jadu? Ibu! Ibu benar-benar minta maaf. Aku juga minta maaf. Kau pasti lelah. Maafkan ibu. Maaf ya, Nak. Jadu, bulan depan kau bisa mulai ikut les ya? Iya, Jadu. Beritahu satu hal yang benar-benar ingin kau pelajari. Tapi kita tidak punya cukup maksudku, aku tidak mau les lagi setelah melihat Songhun. Ah, berubah pikiran? Dasar pelin-pelan kau ini. Siapa yang mau main di taman pulang sekolah? Apa? Kau tidak pergi les? Tidak, ibuku setuju dan izinkan aku pilih 2 jenis les saja. Semua ini kan berkat kau. Ayo kita main sebelum aku les hari ini ya. Wah, bagus sekali. Tapi kali ini waktunya aku pergi les juga. Kau juga ikut les. Kau les apa? Itu rahasia. Baiklah, kelas pertama sekolah umum Jadu adalah turnamen triathlon. Bersiap?